Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kurikulum, dan yang kami hormati juga teman-teman sekelas 5 PGSD A1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat mengikuti diskusi dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan asas dan komponen dalam kurikulum yang akan disampaikan oleh Alma Dwi Novitasari NIM akhir 414 dan Zuyina Isnaina NIM akhir 451. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang hakikat asas pengembangan kurikulum, di mana pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa membawa kita pada persoalan menentukan hal-hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum, yang kemudian kita namakan asas atau landasan kurikulum. Jadi, asas kurikulum adalah pedoman pemikiran yang dijadikan sebuah dasar untuk membuat perencanaan arah proses pembelajaran. Selanjutnya, ada asas-asas pengembangan kurikulum, di mana dalam asas-asas pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis ini mengkaji tentang urgensi atau pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum di lembaga pendidikan. Filsafat adalah cara berpikir yang sedalam-dalamnya, yakni sampai akarnya tentang hakikat sesuatu. Yang kedua, ada asas psikologi. Asas psikologi berarti kegiatan yang mengacu pada hal yang bersifat psikologi. Pendidikan pada hakikatnya adalah suatu pelayanan yang diperuntukkan pada siswa. Oleh karena itu, dalam psikologi juga dibahas karena aspek psikis yang terdapat pada manusia. Asas yang ketiga yaitu tentang asas sosiologis, di mana dalam asas sosiologis ini tentu saja berhubungan dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, dalam salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik hidup dalam kehidupan masyarakat. Asas yang keempat yaitu ada asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dapat kita ketahui, ilmu pengetahuan dan teknologi satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dengan teknologi pendidikan modern seperti saat ini, diharapkan proses pembelajaran akan dilakukan dengan berbagai sistem penyampaian. Salah satunya contoh misalnya dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan teman saya tadi tentang asas pengembangan kurikulum, yang sekarang adalah komponen dalam kurikulum. Yang pertama ada pengembangan tujuan, materi atau isi, strategi, alat dan sumber, dan yang terakhir adalah evaluasi. Komponen dalam kurikulum. Yang pertama, pengembangan tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Pengertian dari materi atau isi. Menurut Hendiyat Sutopo dalam Sukiman,
Materi atau isi program kurikulum merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, strategi atau metode komponen. Strategi atau metode adalah komponen yang mempunyai atau yang sangat menentukan keberhasilan penyampaian tujuan. Melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses penyampaian tujuan. Kemudian yang keempat, alat dan sumber. Meskipun fungsinya sebagai alat bantu dalam pembelajaran, akan tetapi memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan kemajuan teknologi. Melalui penggunaan berbagai sumber belajar yang beragam, diharapkan kualitas pembelajaran akan semakin meningkat. Yang terakhir, evaluasi. Menurut Taylor dalam Sukiman, memberikan pengertian evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar atau behavior. Evaluasi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal karena di sini evaluasi juga menentukan kinerja dari guru selama ini dalam proses belajar mengajar. Terima kasih.